sebentar dulu. Ji, main mulu. Udah lu mau siaran Sunday Service. Iya. Bentar. Main mulu. Hai teman-teman, kembali lagi di Kega Radio 135 FM. Nah teman-teman, hari ini kembali lagi bersama Kandre ya. Ada Kayu Riko. Nah teman-teman, hari ini kita berdua bakal temenin kalian semua yang ada di rumah dalam 30 menit depan ya Kayu Riko ya. Betul. So, stay tune terus teman-teman. Iya. Nah, tapi sebelum itu keadaan kita mau ibadah nih. Pasti kita mau berdoa dulu ya. Yuk Oke. kita berdoa. Tuhan, hari ini kita mau ibadah Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang sertai dari awal sampai akhir supaya ibadah kami ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, nah teman-teman udah selama 3 bulan nih, ya. 3 bulan. 3 bulan kita di rumah aja teman-teman. Iya, pada rumah aja ya kita ya. Perasaan teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman mulai bosen? Kakak yakin sih bosen sih ya. Kalau kakak sih bosen sih. Bosen ya? bosen. Nah, kalau Kandra nih apa yang Kandra lakukan nih? Kalau kakak biasanya di rumah ya paling main-main gitar. Oh, main gitar ya. Nah, tapi tahu Kandra nih tahu nggak? Kalau ternyata itu teman-teman ini habis selesai ujian. Yang kedua paling saya habis ujian. Iya, kalau Kak Yuriko tuh baru kemarin tuh selesai UAS tuh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman gimana? Teman-teman merasa ujiannya sulit atau susah mungkin ya? Atau mungkin lagi berdoa nilai bagus ya kan? Berarti bisa dibilang teman-teman di rumah ngisi waktu luangnya dengan belajar kak. Iya. Wih. Tapi kan sekarang udah selesai nih. Selesai. Udah selesai ujian. Nah, terus mau ngapain? Ah. Masa kayak Kak Andrean dulu tadi main HP mulu? Iya kak, maaf. Abis ini aku bertobat. Aku mau fokus. Kakak juga sering lihat tuh teman-teman di rumah main HP. Kalau nggak main HP, nonton film, nonton drakor ya. Gimana nih? Nah padahal teman-teman, ya kalau teman-teman di rumah itu kan mama papa juga di rumah. Teman-teman bisa bantuin mama papa, ya kan? Ya Nah, kan, Andra? kita juga bisa ngisi waktu luang kita untuk banyak-banyak bangun hubungan sama Tuhan, teman-teman. Iya. Ya Nah, kan? kayak baca firman Tuhan, kita saat teduh, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, itu bisa lebih menyenangkan, bisa lebih Iya. suka kita juga kayak Riko. Betul, karena teman-teman, kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, kakak yakin kalian di rumah pasti nggak akan bosan. Gak akan bosan, teman-teman. Nah, langsung aja kayak Riko, kita kan ada cuplikan Iya betul. buat teman-teman tahu apa aja yang harus kita lakuin saat kita bosan di rumah. Iya, ini apalagi ini menyangkut supaya kalian bisa main bareng keluarga. Betul banget, Nah. pasti lebih asik kan. Betul, ya. Jadi jangan kemana-mana, so stay tune terus. Oke teman-teman, kita bisa langsung ambil kertasnya. Lalu setelah itu kita bisa langsung lipat kertas itu menjadi pesawat yang kita inginkan dan yang kita suka teman-teman. Nah, pastikan kalian membuat pesawat ya. Nah, setelah itu kita mau langsung terbangkan pesawatnya bersama papa mama kita di rumah. Kalau kalian sudah siap, hitungan ketiga, 1, 2, 3, meluncur. Pesawat yang paling depan itu dialah pemenangnya. Nah, teman-teman di sini bersama papa mama bisa langsung membagi menjadi 2 tim. Dalam tim ini ada yang melakukan sweet dan ada yang jalan. Jika anggota tim yang menang, anggota lainnya bisa jalan 1 langkah menjauhi temannya. Nah, kalau temannya sudah sampai batas, maka lakukan seperti sebelumnya, tapi mendekati teman anggotanya. Yang pertama kali sampai ke anggota timnya, dialah yang akan menang. Yeay! Pertama, teman-teman hitung jumlah setiap jempol dari pemainnya. Lalu teman-teman sebut angka. Kalau sesuai dengan jumlah jempol yang terangkat, teman-teman bisa langsung menyimpan jempol kalian. Orang pertama yang berhasil menyimpan kedua jempolnya, dia yang menang. Nah teman-teman, gimana tuh? Tadi ada 3 permainan ya Kak Andre ya? Betul, 3 kak. 3 permainan yang bisa kalian lakukan di rumah bareng keluarga kalian. Iya. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian lakukan keluarga, kalian boleh tuh post di Instagram atau kalian share story, tapi tag Kega Palem. Kega Palem. Nah teman-teman, selain cuplikan yang tadi,
kita juga ada cuplikan yang satu ini juga yang bikin kita semangat juga, yang bikin kita suka kita juga, dan Betul bisa banget. mengisi bosan kita juga. Nah, kali ini teman-teman bisa praktekin di rumah juga bareng keluarga. Apa tuh Kak? Nah, kita bisa praise and worship bareng. Praise and worship. Pasti kalian sudah nunggu-nunggu kan? Betul banget. Langsung saja kita panggilkan. Enggak, bukan panggilkan, ini ketiga ya. Kita sambut, bukan. Bukan ketiga. Langsung saja kita praise and worship bareng. Ini dia. Yeay. Halo teman-teman, kembali lagi sama Kak Jeffrey, Kak Abdil, Kak Obed, dan Kak Ocep. Kita melayani kalian semua di rumah. Ada yang masih ingat tempat ini? Ada yang kangen sama tempat ini? Sayang banget ya kita nggak bisa ibadah bareng sama-sama sekarang. Tapi kakak percaya walaupun kita terpisah teman-teman, kita masih bisa puji Tuhan sama-sama. Kakak ada lagu, tapi sebelum itu teman-teman, kakak ada idola teman-teman. Idolanya kakak ini paling keren pokoknya lah. Gak ada yang bisa ngalahin idolanya kakak. Namanya Yesus teman-teman. Ada lagunya nih teman-teman. Tapi sebelum itu kakak mau ngundang teman-teman buat bangkit berdiri. Kakak Warrior, let's go! Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan, dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat. Dialah Tuhan, dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Dia yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Keka Warrior, let's go! I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there.
troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, it's all to you. Semuanya teriak one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Because I bond so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Oke teman-teman, halo. Hari ini kakak mau sharing firman Tuhan, tapi kakak nggak sendiri. Hari ini ada Kak Yuriko dan Kak Feli. Hai. Nah teman-teman, kita mau ngobrolin tentang ucapan syukur. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati, Kau yang sertai, supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa melakukan firman itu, dan bahkan kami bisa membagikannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Menurut Kak Feli nih, mengucap syukur itu gimana sih? Atau kita mau, kan teman-teman kayak gawernya di rumah mungkin suka ngomongin ke temennya, syukurin lo. Wah, itu ucapan syukur gak Kak? Enggak dong. Oh, enggak. Bukan begitu Kak Yuriko. Jadi, teman-teman, ucapan syukur itu diucapkan pada saat kita lagi senang maupun sedih. Saat kita dapat hadiah ataupun enggak, kita tetap merasa cukup dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Begitu. Oh, tapi Kak, kan kalau misalnya kita sedih atau sebel, bukannya kitanya kenapa kita malah mengucap syukur atau kenapa kita bilang terima kasih ke Tuhan? Mestinya kan kita nangis atau marah gitu. Kita tetap harus mengucap syukur dong Kak Yuriko. Nih, kakak ada ayatnya ya. Kita baca sama-sama ya Oke. teman-teman. Itu ada di 1 Timotius 6 ayat 6 dan 9. Kita baca yang ke-6 dulu ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Nah, begini Kak Yuriko. Jadi, kenapa orang yang mengucap syukur mendapatkan keuntungan yang besar? Contohnya, kita bakal tetap merasa sukacita walaupun kita sedang sedih. Karena apa? Karena kita sadar bahwa Tuhan akan terus menemani kita dan menghibur kita dengan caranya. Gitu. Kayak masih bingung ya? Iya nih Kak. Oke, kakak kasih contoh ya. Jadi ada tokoh Alkitab nih. Dia ini punya hewan ternak yang banyak, punya pelayan yang selalu melayani dia. Tapi suatu ketika hewan ternaknya pada mati semua. Terus pelayan-pelayannya pada menghilang.
dan keluarganya pun mengalami sakit sehingga meninggal juga. Tetapi dia pun mengucap syukur kepada Tuhan. Dia terus mengucap syukur. Nah, itu ada di Ayub 42 ayat 10 sampai 15. Kalian teman-teman bisa baca sendiri ya di rumah ya. Dan setelah itu Ayub pun mendapatkan berkat dari Tuhan 2 kali lipatnya loh. Gitu. Nah, kita baca lagi ya yang di ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Maksudnya apa sih? Jadi, orang-orang yang gak merasa puas dan gak pernah mengucapkan syukur, itu tuh jatuh ke dalam kebinasaan nih. Yang artinya hidup mereka tuh gak kekal. Mereka tidak dapat mendapatkan berkat dari Tuhan. Gitu. Oh, iya luar biasa ya Kak si Ayub itu. Jadi dia masih bisa bersyukur walaupun dengan apa yang dia punya, ya. Nah, tapi Kak, tanpa sepengetahuan Kakak, kita udah kedatangan tamu yang tidak terduga, Kak. Ya, kita langsung panggilkan saja. Ini dia Ayub sebenarnya. Nah, ternyata bukan Ayub ya teman-teman Kego Warrior, ternyata adalah Kaevel. Ya, Kaevel ini kakak yakin tapi nggak apa-apa. Pengalaman tentang mengucap syukurnya pasti nggak kalah keren ya. Nah, untuk Kaevel nih, kakak punya satu pertanyaan. Dari Kaevel sendiri, Kaevel pernah nggak sih ngalamin punya pengalaman tentang mengucap syukur, Kak? Ada dong pasti. Oh, ada ya. Kalau pengalamannya kakak ya, kakak itu kan belakangan ini baru aja nyelesain PAT kan. Itu tuh penilaian akhir tahun, jadi ujian buat kita naik kelas. Teman-teman Kego juga kakak yakin pasti masih ada buat ujian kayak gini. Nah, Aku ada, Kak. kalau kakak itu kan pelajaran yang kakak paling nggak bisa itu pelajaran IPA. Soalnya Iya, kakak tuh. tuh kurang bisa lah IPA lah, nggak tahu kenapa. Nah, jadi sebelum ujian itu kakak belajar dong, karena kan kakak nggak mau gagal tuh ulangan IPA ya kan. Nah, pas kakak belajar itu, kakak tuh nggak bisa masuk otak gitu. Kakak kayak bingung kok kenapa nggak ngerti gitu kan. Kakak udah belajar berjam-jam tapi masih nggak ngerti. Akhirnya kakak pun mutusin buat berhenti sebentar belajar, terus coba buat doa, karena Tuhan pun sempat ngingetin kakak buat coba bersyukur gitu kan. Akhirnya kakak pun coba bersyukur bentar kan. Kakak bersyukur buat hal kecil kayak misalkan sekedar makasih Tuhan hari ini udah dikasih kesempatan buat jalanin hari lagi, dibangunin pagi hari, bahkan kakak pun bisa sekolah pun kakak bersyukur banget. Dan akhirnya setelah kakak bersyukur itu, kakak kan awalnya tadi sedih ya, kayak kesel kan, kok kakak nggak bisa sih pelajarannya. Nah, tapi setelah kakak bersyukur itu, kakak malah berasa seneng, kayak keinget lagi sama kasih Tuhan tuh yang luar biasa banget di hidup kakak. Akhirnya kakak pun langsung coba belajar lagi dan masuk otak, kakak pun langsung bisa belajar IPA-nya gitu. Wah, mantep nih ya teman-teman ya. Nah, tapi kakak juga mau tanya nih, kenapa sih kan pelajaran IPA itu susah ya Kak? Tapi kenapa Kak Evel nih mau memilih untuk mengucap syukur? Padahal kalau misalnya aku jadi kakak mungkin aku nyerah lah, pas susah gitu. Kenapa Kak? Kalau kakak sih ya, emang sih susah, tapi kan kakak keinget gitu, kayak Tuhan kan udah ngasih kita kesempatan kakak buat sekolah kan, masa kakak sia-siain gitu sih. Terus kakak juga keinget tuh kalau Tuhan tuh sayang banget sama kakak, dia nggak mungkin kasih kakak tuh sebuah ujian tuh yang kakak pun juga nggak bisa gitu. Akhirnya kakak pun mau coba buat percaya, dan kakak nyoba buat bersyukur dulu, sekalian minta bantuan Tuhan buat bantuin kakak bisa lebih ngerti sama pelajarannya. Dan setelah kakak bersyukur, awalnya tadi ada perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kesal, itu udah hilang, diganti sama Tuhan dari jadi perasaan damai sejahtera, ada perasaan senang, perasaan tenang, dan perasaan ini nih yang ngebantu kakak buat tadinya belajar gitu. Iya ya teman-teman Kego Warrior ya. Wah, iya juga ya. Jadi kalau menurut kakak nih, selain kita bersyukur itu untuk mengingat kebaikan Tuhan, terus kita juga sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi ternyata itu juga salah satu bentuk bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Bener gak Kak? Bener banget. Wah, iya tuh ya. Wah, luar biasa nih kakak dapat banyak hal nih ya. Tapi kakak punya pertanyaan terakhir masing-masing nih untuk kakak berdua nih. Oke. Jadi untuk Kak Feli nih, mungkin apa sih tips-tips ya, tips-tips untuk teman-teman Kego Warrior di rumah untuk terus mengucap syukur. Nah, terus kalau untuk Kak Evel, mungkin Kak Evel bisa kasih
kata-kata penguatan untuk teman-teman kayak warrior di rumah supaya tetap mengucap syukur juga. Ya. Apa nih Kak Feli dulu deh? Oke deh Kak Feli nih ya, tips-tipsnya supaya kita terus mengucap syukur. Pertama-tama nih ya, setiap kalian bangun pagi, coba deh kalian renungin setiap kasihnya Tuhan kepada kita. Seperti kita masih bisa diberi nafas kehidupan, kita masih bisa diberikan kepercayaan sama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Coba deh nih, setiap pagi pas kalian bangun, kalian berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, sehingga aku masih bisa bangun di pagi hari yang indah. Aku masih bisa diberi kehidupan, masih bisa diberi nafas kehidupan, dan masih bisa diberi kesehatan pada saat ini. Nah, itu dari kakak ya. Kalau dari Kak Evo apa nih? Kalau dari kakak sih paling penguatan buat teman-teman di rumah. Ini kan kita lagi karantina ya, kita kan masih di rumah doang, kita belum boleh keluar nih. Paling di masa-masa kita di rumah nih, mungkin kan pasti ada teman-teman yang pengen buat keluar, pengen main sama teman-teman lagi gitu kan, teman-teman di luar. Tapi jangan dulu, karena pun kita kan masih di karantina. Dan sekarang daripada kita ngerasa kesal, daripada kita ngerasa marah karena kita nggak bisa keluar, mendingan kita mengucap syukur sama Tuhan. Kakak yakin dengan kita mengucap syukur, pasti rasa kesal di dalam hati kita tuh bakal diganti sama Tuhan sama rasa damai sejahtera dan rasa senang. Dan akhirnya kita pun nggak sedih lagi deh, dan kita malah lagi senang. Oke teman-teman ya, teman-teman kayak warrior di rumah, sampai situ dulu nih kita sharing firman minggu ini ya. Nah tapi kita mau berdoa dulu ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, thank you Tuhan untuk firman kali ini. Kami mau tetap mengucap syukur, kami mau terus bersyukur walaupun apapun keadaannya. Walaupun kita sedih, kami mau terus mengingat bahwa Engkau sangat baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah teman-teman, gimana teman-teman tadi firmannya? Ya. Pasti seru banget dan pasti bawa damai sejahtera buat hidup kalian. Ya. Nah teman-teman, jangan lupa kalau kita untuk selalu bersyukur seperti Ayub teman-teman yang tadi kakak boleh bahas, kakak pembimbing boleh bahas. Nah, teman-teman, jangan lupa nih, udah 3 bulan ini kalian tetap jaga kesehatan. Betul banget Kak Yuriko. Udah panjang perjuangan kita, makan yang teratur. Iya. Nah jangan sampai kesehatan kita jaga kesehatan malah makin kendor teman-teman. Iya, betul. Nah teman-teman, kalau jaga kesehatan aja nggak boleh kendor, kita juga nggak boleh kendor yang namanya bangun hubungan sama Tuhan. Oh teman-teman. iya. Nah itu nggak kalah penting. Kayak kita saat teduh, sering-sering saat teduh, baca firman Tuhan juga, Baca firman Tuhan, terus kita menyembah Tuhan juga. Tuhan. Nah itu nggak boleh kendor juga, nggak boleh kalah kendor lah Kak ya. Ya. Nah teman-teman, info sedikit dari kakak. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang di rumah untuk cek pemenang kuis This dan is my story. ya dan this is my story di Instagramnya @kegapalem. Pastikan nama kalian baca benar-benar ya. Betul, pastikan kalian semua menang. Iya. Semoga kalian semua menang ya. Nggak bisa. nggak bisa ya, hadiahnya terbatas ya. Oke. Kakak mau menang ya? Iya, mau menang. Oke teman-teman, untuk hari ini sudah di penghujung akhir. Kenapa? Kita sudah mau berpisah. Oke teman-teman di rumah, Kak Yuriko boleh sedih, tapi kalian semua gak usah sedih karena nanti kita ketemu lagi di Kiga Radio 135 FM. Oke teman-teman, goodbye. Nggak diangkat. Aduh, Alpan kemana ya? Kok nggak diangkat-angkat? Siapa yang telepon? Elvan, matiin. Aku udah kangen nih sama ngobrol sama Alpan. Apa dia masih marah ya? Telepon lagi. Mati. Main. Tuh kan jadi mati. Dia telepon lagi. Udahlah, udahan main lah. Udah berkali-kali nih. Oi Alpan! Oi! Apaan sih? Oi! Ya, dia nggak jawab. Udahlah. Aku maafin Elvan nggak ya?
Apa aku tetap gini aja kali ya? Tuhan, aku berdoa supaya hubungan aku sama Alpan bisa baik lagi. Aku bisa main bareng lagi sama Alpan. Aku udah kangen banget sama Alpan, Tuhan. Tolong Tuhan supaya Alpan gak marah-marah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.